Sekarang mudah-mudahan kita bertemu lagi, bersilaturahmi lagi. Ya, jika ada pertanyaan, ya silakan. Saya menerima pertanyaan 1, 2, 3. Saya berusaha untuk menjawab. Kemudian kita sholat Isya. Ini Ustaz, ya kan? Misalnya kita sholat 3, kan? Kada, kalau nggak kada kan dosa kan? Begini kalau kan? Misalnya sholat, misalnya kita sholat, ya kan? Tinggal kada kan? Orang kita ini kan kada, yang masih hidup ini, yang orang-orang di luar bagaimana adanya? Banyak burung ayam tidak. Nah, burung awan macam yang kata teman. Burung awan. Burung awan Mana apa saja ya? Apa saja? Doa. Mungkin ini apa? Dong apa yang menunggu? Untuk mayang. Enggak, tinggal dia tu beli kau tu. Kau ada kau ada mana dosa? Urung awal depan. Engkau meninggal di luar. Awal depan. Dia anak kata. Ya. Ya anak tempat kata. Oh ya anak tempat kata. Tanya orang dia. Yang saya diberitahukan, saya dijelaskan tentang pertanyaan Bapak. Beliau ingin bertanya orang-orang yang sudah lewat, sudah wafat. Mereka pernah meninggalkan salat-salat, puasa Ramadan dan lain sebagainya, yang rukun-rukun wajib-wajib. Jadi bagaimana sekarang? Dan bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya haram. Hukum fikih haram. Mereka meninggalkan salat, mereka berdosa besar. Dan mereka, jika Allah tidak mengampuni, mereka dapatkan kesiksaan kuburan. Dan nanti pada hari kiamat juga, jika tidak diampuni oleh Allah, itu hukumnya. Tapi solusinya bagaimana? Misalkan kakek kita, nenek kita, ayah kita sudah meninggalkan dunia. Ada caranya untuk fidyah. Saya kira di Aceh juga terkenal, termasyhur dengan beras atau yang lain sebagainya. Fidyah salat. Jika kita duduk sama salah satu tungku ustaz, beliau akan mengajar bagaimana caranya untuk fidyah. Jadi misalkan nenek kakek saya meninggalkan salat 20 tahun, bisa dibayar fidyah. Hendaklah kita melakukannya. Itu salah satu kebaikan untuk beliau. Biar dilakukan saja, karena mungkin beliau bingung sekali, gelisah sekali di dalam kuburan. Karena kita tidak tahu. Dan jika kita melakukan untuk nenek kakek kita hari ini, insya Allah besok jika kita meninggalkan dunia, keturunan kita akan melakukan untuk kita. Pak Ustaz, History repeats itself. Sejarah itu mengulang dirinya. Jika kita berikan kebaikan untuk orang tua kita, nanti anak kita akan memberikan kebaikan untuk kita. Jadi fidyah dilakukan, fidyah dibayar supaya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang masih hidup dan dia meninggalkan salat 10 tahun, dia wajib mengqadha salatnya, wajib. Walaupun setiap hari 1 kali. Setiap hari dia menyelesaikan 2 rakaat subuh. 2, 5 hari, 10 hari, untuk 10 hari, untuk 5 hari. Dia hendaklah mencatat juga. Hari ini saya menyelesaikan untuk 5 hari, 10 rakaat, 2 rakaat, 2, 5 kali. Salat subuh 5 hari sudah, tahu? Dan lebih mudah
kita takbiratul ihram setelah niat Allahu Akbar, langsung bismillah, Al-Fatihah surat, kemudian Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, satu kali saja, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawat. Jika tidak, enggak apa-apa, sami'allahu liman hamidah, berhenti, rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, satu kali, Allahu Akbar, berhenti sedikit, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Seperti ini. Jika pendek-pendek juga boleh, tapi rukun tidak boleh ditinggalkan ya. Sunnah-sunnah itu boleh ditinggalkan supaya kita menyelesaikan 10 tahun sebelum wafat. Oke? Paham? Ya, Bapak. Silakan. Nah, cuma tinggal kada, ya kan? Kita ganti dengan fidyah beras. Apa bisa selesai? Kenapa nak jemaah? Anda unik, Anda Apa kata. nih? 30 tahun sudah meninggal. Itu Ya kan? dengan membayar fidyah itu apakah tercukupi sholat itu Bisa selesai. pada tadi. Kayaknya sudah dijelaskan. Nah, Kalian dijelaskan Iya, kan. tentang masalahnya. Jadi kemungkinan, tapi kan mana pasti Ya, ini. gampang ya, gampang boleh nanya kan. Nanti ke gedaya pu ke nyanyi dan jauh hukum pu mengadat artinya nah Bisa bayangin dong selesai dengan beras. Kita katakan sembahyang yang 30 tahun dah. kalau kayak itu enak orang-orang yang tinggal sholat tinggal bayar fidyah. Oh, Bapak bertanya, jika orang meninggal dan sudah dibayar fidyah, apakah pasti itu menjadi seperti Tebusan. qada salatnya? Kada salah. Seperti itu Kada maksudnya. salah. Ya, kada salah. Kita semua salat ya setiap hari. Apakah pasti diterima oleh Allah? Allah alam. Tidak pasti. Tidak tahu. Ya. Kita meninggalkan ke rahmat Allah. Ya Allah, saya orang berdosa. Saya sudah melaksanakan salat. Mohon terima. Kami tidak tahu, kita tidak tahu diterima atau tidak terima. Itu fidyah diajarkan oleh ulama ahlus sunnah. Ulama ahlus sunnah bukan daripada saya ya. Itu di Pakistan juga ada, di Indonesia juga ada fidyah. Itu fikih. Mereka juga ulama, masya Allah, dari Nong Angin, masya Allah, lulus alumni. Ada Tunggu Muzakir juga. Ada ulama yang lain juga saya tidak kenal. Di saat itu bertanya kepada mereka, fidyah bagaimana? Fidyah itu ada di dalam kitab-kitab fikih. Jadi wujudnya ada. Hendaklah kita melakukan, kemudian kita meninggalkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maupun salat hidup, salat kita, atau fidyah daripada salat marhum kita membiarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan amal susah kita diampuni oleh Allah. Hanya rahmat saja, rahmat Allah yang mengampuni, yang kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita selalu melihat rahmat Allah saja. Puasa Ramadan, bacaan Quran, salat 5 waktu, tahajud, isyraq, apa saja kita membiarkan kepada rahmat.